Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan masuk ke bab 7 yaitu literasi buku fiksi dan non-fiksi. Silakan kalian buka buku paket halaman 158. Kemudian simak baik-baik materi berikut ini. Literasi buku fiksi dan non-fiksi. Ya, ada buku non-fiksi dan ada buku fiksi. Kita akan bahas terlebih dahulu buku non-fiksi. Apa yang dimaksud dengan buku non-fiksi? Jadi, buku non-fiksi adalah buku yang berisi data atau fakta di dalamnya, sehingga tidak sembarang orang dapat menulis buku non-fiksi. Isinya juga harus dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu kebenaran. Artinya, penulis buku non-fiksi harus hati-hati dalam menyusun buku non-fiksi. Buku non-fiksi memiliki banyak ragam, seperti biografi, ensiklopedia, buku pelajaran, buku-buku hasil penelitian, sejarah, sains, kesehatan, dan tips juga masuk ke dalam kategori buku non-fiksi. Selanjutnya ada buku fiksi. Apa sih yang dimaksud dengan buku fiksi? Buku fiksi adalah buku yang merujuk kepada buku yang isinya fiktif, artinya tidak nyata, rekaan, imajinasi, atau hayalan. Isi dari buku ini berasal dari imajinasi penulisnya. Walaupun ada kalanya tokoh, alur cerita, atau latar, itu bisa merujuk kepada sesuatu yang benar-benar ada. Selanjutnya, di dalam buku fiksi dan non-fiksi ada unsur-unsur yang sama. Di antaranya, jilid. Di dalam jilid memuat judul buku, penulis, nama penerbit, tahun terbit, juga edisi. Kemudian ada pengantar, ada kata pengantar yang berisi penjelasan tentang isi buku, latar belakang, dan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, ada daftar isi yang berisi judul-judul bab dan subbab yang disusun secara berurutan. Kemudian, isi buku terdiri atas beberapa bab yang berisi pendahuluan, paparan utama, dan penutup. Kemudian ada glosarium berupa istilah penting yang digunakan sebagai sumber penulisan buku itu. Biasanya ada di halaman akhir. Sama seperti indeks, ada juga di halaman akhir. Indeks itu berupa daftar kata atau istilah penting yang digunakan di dalam buku itu beserta halaman penggunaannya. Nah, ini adalah unsur-unsur yang sama. Sekarang kita berlanjut ke unsur yang berbeda. Unsur-unsur buku fiksi. Di antaranya pertama ada sampul buku, yang kedua rincian subbab buku, yang ketiga judul subbab, yang keempat tokoh dan penokohan, kelima tema cerita, keenam bahasa yang digunakan, ketujuh penyajian alur cerita. Ya, itu adalah unsur-unsur buku fiksi. Selanjutnya kita lihat unsur-unsur buku fiksi. Ya, apa saja sih unsur-unsur buku non-fiksi? Pertama ada sampul buku, kemudian ada rincian subbab buku, ada judul subbab, ada isi buku, ada cara penyajian isi buku, ada bahasa yang digunakan, ada sistematika penulisan. Jadi berbeda ya antara unsur buku non-fiksi dan buku fiksi. Jadi ada yang samanya, ada yang bedanya setiap buku itu. Selanjutnya adalah materi mengenai sinopsis. Ya. Nah, sinopsis ini selalu ada di buku novel di bagian belakang atau buku-buku cerita lainnya. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan sinopsis? Sinopsis adalah ringkasan atau garis besar naskah yang menggambarkan isi dari suatu karya. Ya. Sebelum menyusun sinopsis, kalian harus menganalisis dulu unsur-unsur intrinsik untuk memudahkan menyusun sinopsis tersebut. Ya. Jadi dicari dulu temanya apa, tokoh, latar, alur, ya. Setelah semuanya didapat, baru itu akan memudahkan kalian dalam menyusun sinopsisnya. Kalian harus paham jalan ceritanya seperti apa. Nah, selanjutnya kalian silakan buka dan baca buku paket halaman 159 sampai 161 ya. Di halaman 159 sampai 161 di sini ada sinopsis novel Sang Pemimpi ya. Di situ juga ada penjelasan unsur-unsur intrinsiknya.
Ya, ada tema, ada latar, ada penokohan, ada alur, sudut pandang, juga ada amanat ya. Silakan kalian baca dengan teliti dan juga kalian pahami. Baik, selanjutnya peta konsep. Nah, apa sih peta konsep? Peta konsep ini merupakan sebuah alat yang akan membantu kalian untuk memudahkan dalam memahami isi dari sebuah buku ya. Jika kalian menemukan sebuah buku isinya tebal, babnya banyak, sulit untuk memahaminya, maka buatlah peta konsep untuk memudahkannya. Gimana sih cara membuat peta konsep? Pertama, tulis judul di tengah-tengah kertas dan beri gambar yang sesuai. Kalian bisa lihat contohnya ada di buku paket halaman 163. Kemudian setelah ditulis judulnya, buat cabang utama terkait topik tersebut. Jadi ketika judulnya sudah di tengah, kalian buat cabang-cabangnya. Kemudian si cabang tersebut diteruskan dengan membuat cabang-cabang utama lainnya dan gunakan warna yang berbeda ya. Semakin banyak warna, maka akan semakin bagus ya. Kemudian ingat dan beri label setiap cabang hanya dengan kata kunci. Selanjutnya dari tiap cabang buat sub cabang. Kemudian gunakan garis-garis lengkung dan alur yang nyaman. Buat senyaman mungkin agar ketika kalian membacanya itu enak di mata ya. Dan terakhir, jika ada hal-hal yang berhubungan pada subbab yang berbeda, tarik garis sebagai pengingat adanya kaitan antara kedua hal tersebut ya. Buat peta konsep sebagus mungkin, sekreatif mungkin, dengan bentuk cabang-cabang yang bagus, dengan warna-warna yang menarik dan tulisan yang rapih ya nak. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai metode membaca SQ3R. Ada di halaman 164. Metode membaca SQ3R itu apa sih? Nah, metode membaca SQ3R merupakan suatu metode membaca yang sangat baik untuk kepentingan membaca secara intensif dan rasional. Metode membaca ini sangat baik untuk keperluan studi, ya. Nah, ini sangat dianjurkan sekali oleh seorang guru besar psikologi dari Ohio State University, yaitu Profesor Francis P. Robinson pada tahun 1941. Metode ini merupakan salah satu metode membaca yang makin lama makin dikenal orang dan banyak sekali digunakan. Ya, jadi SQ3R itu apa sih? Pertama, survei, yaitu penelaahan pendahuluan. Yang kedua ada question, yaitu bertanya. Yang ketiga ada read, yaitu baca. Keempat adalah recite atau mengutarakan kembali. Dan kelima adalah review atau mengulang kembali. Jadi silahkan kalian aplikasikan, gunakan metode membaca SQ3R ini di buku-buku yang nanti akan kalian baca. Bisa buku fiksi ataupun buku non-fiksi, terserah ya. Yang kalian suka yang mana. Ya, baik anak-anak, itu materi yang sudah saya sampaikan. Silakan putar ulang terus videonya. Jangan lupa di-like juga videonya ya, Nak. Dan kalian ulang-ulang terus setiap kali kalian mau belajar. Ada tugas sebelum menutup video ini, yaitu buatlah mind map dari video yang sudah kalian tonton ini dengan ketentuan. 1, buat di kertas HVS atau buku gambar. 2, buat dengan cabang yang kreatif dan menarik. 3, kirimkan lewat GCR dengan tugas kelas mind map bab 7. 4, jangan lupa harus dikumpulkan hari ini ya, maksimal pukul 3. Ya, jika kalian telat mengumpulkan nanti akan ada pengurangan nilai. Ingat, langsung dikerjakan, jangan ditumpuk pekerjaannya, karena semakin lama semakin tidak dikerjakan maka akan semakin menumpuk. Jadi materi yang ibu berikan tadi dari awal sampai akhir itu isinya apa? Kalian tuangkan dalam bentuk mind map. Buat sebagus mungkin ya nak. Oke anak-anak, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ilmu yang saya berikan itu bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Sekian anak-anak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.